Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Eka Roses, Eka Gurki, Roster Kaban Jahe, segala macam nama yang penting menyemangati gua. Tetap semangat ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke video kita, teman-teman subscribe dulu channel kita. Like, share, bagi-bagikan dong sama teman-temannya. Biar banyak nonton kemari, biar besar channel kita. Biar gua makin semangat buat video buat teman-teman. Teman-teman, kayak mana kira-kira? Rambut gua baru pangkas. Keren nggak? Rapi nggak ini? Apa? Tungkang pangkasnya masih hidup. Jangan tanya yang macam-macam. Masih hidup tungkang pangkasnya ini. Sudah mati, sudah mati. Pokoknya keren kan? Jadi sebelum kita mulai acara kita teman-teman, aku dapat saran dari istriku teman-teman. Sayang, kalau buat konten agak rapi dong. Biasanya kan gue kan agak sedikit urakan atau agak sedikit selengean, lihat ini dada gue harus nampak bulu dulu dia biar agak maco sikit ya kan. Masa gitu kita orang-orang ya biasalah ya kan. Masa rapi kali nanti kurang kurang pas ya kan. Nah, jadi dia suruh gue pangkas klimis seperti ini. Gimana teman-teman, keren kan pangkasan gue? Makin rapi kan? Oke, teman-teman suka kan? Oke, teman-teman, sebelum kita memulai reaction video kita, ada baiknya kita memberikan pesan-pesan singkat buat teman-teman. Di dalam situasi yang tidak stabil seperti sekarang teman-teman, banyak masalah yang pribadi kita alami. Begitu juga masalah negara kita dan juga masalah internasional seperti peperangan saat ini teman-teman. Tapi percayalah teman-teman, tetaplah optimis dalam menjalani hari-hari, tetap semangat teman-teman. Karena kamu harus percaya teman-teman bahwasanya kebaikan yang kamu buat tidak akan sia-sia teman-teman. Akan kembali sesuatu yang baik kepada orang yang baik. Oke teman-teman, dari jangan takut untuk berbuat baik. Tetap selalu berbuat baik karena yang baik akan kembali ke yang baik. Gas terus teman-teman. Oke, kita lanjut acara kita teman-teman. Let's check it out. Wow, gas. Rahasia penguin kaisar melawan dingin ekstrim. Oh, kita lihat teman-teman. Jika telur penguin menyentuh permukaan es, embrio di dalamnya akan mati dengan cepat dalam beberapa menit. Karena itu, setelah penguin kaisar betina bertelur, penguin kaisar jantan harus segera meletakkan telur tersebut di atas punggung kakinya dan menutupinya dengan lipatan kulit di bagian perutnya. Untuk memastikan telur tetap hangat, penguin kaisar jantan akan terus bertahan selama lebih dari 2 bulan tanpa memakan makanan apapun, hanya Pengorbanan yang sangat mantap sekali teman-teman. Seekor penguin jantan saat betinanya bertelur, dia tidak akan makan 2 bulan untuk menjaga anaknya. Diletakkan di bawah kakinya, mengganjal agar tidak terkena langsung ke es, agar suhu telur tadi tetap bertahan dan bisa menetas. Perjuangan penguin jantan memang ciri-ciri laki-laki memang selalu berkorban ya. mengandalkan lemak yang tersimpan di tubuhnya hingga anak penguin berhasil menetas. Cuaca di Antartika sangat tidak menentu. Kadang-kadang bahkan penguin kaisar dewasa tidak mampu menahan dingin yang ekstrem ini. Karena itu mereka akan berkumpul bersama untuk saling menghangatkan tubuh. Kelompok penguin akan membentuk formasi yang sangat rapat. Penguin yang berada di bagian luar akan menghadapi kondisi yang paling buruk. Namun kelompok ini akan bergerak secara teratur dan bergantian posisi. Pergerakan ini sebenarnya bersifat acak dan terjadi sekitar setiap 30 detik. Hal ini karena penguin yang berada di bagian dalam justru bisa merasa terlalu panas dan ingin keluar, sementara yang di luar ingin masuk untuk menghangatkan diri. Menariknya, bagian tengah kelompok sangat hangat, bahkan suhunya bisa melebihi 30 derajat Celcius. Kerjasama yang sangat kompak sekali. Penguin bayangkan bisa saling bergantian, menghangatkan diri, berkumpul, bergantian bergiliran untuk bertukar posisi agar kalau misalnya posisi yang di tengah terlalu hangat bisa bertukar lagi. Bagaimana kita manusia ini teman-teman? Kalah sama penguin, saling bekerja sama. Bayangkan kita egois, selalu pengen yang lebih menguntungkan bagi kita. Nggak bisa, padahal kalau saling bekerja sama, saling menguntungkan harusnya. Belajar kita sama penguin. Di satu sisi ini kita harus belajar sama penguin teman-teman. Coba lihat sekarang teman-teman, peperangan yang terjadi saat ini teman-teman. Karena keegoisan. Rakus akan sumber daya. Tidak mau mengalah, satu ingin mencaplok, satu ingin menguasai dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi peperangan.
begitulah belajar dari penguin teman-teman. Coba kita lihat lagi selanjutnya ya teman-teman. Inilah alasan mengapa para penguin harus terus menyesuaikan posisi mereka. Dan ketika penguin di bagian dalam merasa terlalu panas, kadang-kadang mereka bahkan akan berpencar sejenak, membiarkan penguin berbaring dan memakan salju untuk mendinginkan tubuh, lalu kemudian berkumpul kembali. Jika Itulah penguin teman-teman. Binatang yang sangat cerdas, yang sangat mengerti tentang pentingnya kerjasama teman-teman. Ada aku lihat fakta tentang penguin ini juga teman-teman, katanya kita nggak boleh megang penguin katanya teman-teman. Karena di penguin itu punya lapisan minyak yang berfungsi untuk menghalau air agar tidak udara dingin itu tidak masuk. Kalau misalnya kita pegang dia badan penguin, maka minyak itu bisa luntur saat terkena air, nanti air itu bisa masuk. Seperti efek daun talas begitu bulu penguin ini teman-teman. Itulah keunikan penguin ini. Makanya banyak istilahnya kayak di kebun binatang yang ada penguinnya, atau misalnya di wahana-wahana yang es gitu yang ada penguinnya, dilarang untuk memegang penguin. Padahal penguin ini sangat sangat humble. Dia tidak takut sama manusia karena merasa bahwa manusia itu sejenis dengan dia karena berjalan seperti dua kaki, sama seperti mereka. Mereka menganggap bagian dari mereka, tapi dilarang kalau kita ingin menyentuh penguin tersebut karena hal tadi. Itulah fakta unik teman-teman. Apa ini guys? Bocahku dipres ulang. Oke. Ya, kita akan melakukan press badan karena kan ini agak pungguk ya. Press Sorry, badan. agak nekuk. Jadi kita akan melakukan pengepresan punggung sama ini. Bang, itu bengkel mesin loh bang. Press badan di bengkel mesin. Yang lu kira itu pelat-pelat besi itu mau dipres. Ada-ada aja kadang kerjaan manusia ini ya. Aku coba kita lihat guys. Dang. Neng kene kak. Ya nih kono. Nih. Cuma nih padi sih. Ben iki nih nggak bandel gue. Bener iki. Dang. Ini hanya dilakukan oleh yang profesional ya. Asli di presnya, udah lari kalau seorang ini. Apa ini ceritanya? Teknologi ya. Teknologi terbaru ini kayaknya ini. Mind blowing. Kacau. Jangan, lempeng ngorong. Lempeng. Wah langsung efektif ya. Woi. Just. Lurus loh. Lurus asli. Bang, jangan kau gara-gara video kau ini banyak orang buat kayak gini bang. Jadi nanti malpraktek jadinya ini bang. Betul kau bang. Ada aja. Tubuh yang bengkok ya, yang datang juga. Oh, ini. Di mana itu bang? Agung mana itu? Agung apa namanya tadi itu? Bengkel ya, berarti sekaligus press mesin juga bisa press badan ya? Multifungsi. Iki dokter Itu dokternya katanya. Aduh. Macam-macam ya kan teman-teman. Tapi ya jangan coba-coba. Don't try this at home. Hanya untuk orang-orang yang profesional. Aku nggak tahu ini memang betul atau memang istilahnya hanya sebuah konten lucu-lucuan. Aku nggak tahu teman-teman. Tapi ya yang tak terbukti secara medis atau saran dari dokter, nggak usah lah teman-teman. Atau memang ya betul-betul sudah terverifikasi atau memang istilahnya orang udah banyak yang sembuh, ya nggak masalah. Tapi kalau yang coba-coba kayak gini ya nggak berani teman-teman. Sengklak pula nanti tulang awak ya kan. Sebentar nampak lurus rupanya kropos ya kan. Aduh. Macam-macam aja. Apa ini guys? Tukang pangkas. Untuk menghilangkan stres wajah. Aku kalau kayak gini yang tukang pangkas gini pasti unik ini. Bang, maksudnya itu apa gini-gini bang? Apa itu gini aja lah apa minyaknya itu bang? Apa pula harus gini-gini? Mesum nih abang ini. Oh, oke pijat ya.
Aku suka teman-teman kalau misalnya tukang pangkas itu memberikan pelayanan yang lebih. Setelah kita pangkas dipijit-pijit gini, agak bikin kepala rileks, tapi nggak usah sampai gini-gini tadi ya teman-teman. Suka aku. Biasanya aku kalau kayak gini teman-teman, yang dipijit-pijit gini, aku kasih tips pasti. Paling tidak 10.000 lagi atau berapa lah, atau 20.000 gitu biasanya. Dari jasa pangkas yang semestinya pasti aku tambahin. Kalau dia lebih, tapi kalau dia yang nggak ada pijit atau apa, biasanya ya nggak aku kasih. Kalaupun kasih sekitar 5.000 aja teman-teman. Tapi unik tadi, masa ada. Coba kita lihat. Ini udah main-main ini teman-teman. Ini udah tujuan konten ini kayaknya ini abang ini. Bibir orang sampai memble kayak gitu. Bang. Teman-teman, ada kira-kira terapi yang kayak gitu teman-teman? Kan kalau oke lah, kepala merenggangkan istilahnya pegal-pegal otot-otot atau sakit kepala dikusuk-kusuk kepala. Bibir kayak gitu ada rupanya. Kayaknya nggak ada kayak selama aku pangkas nggak pernah kayak bibir digituin kayaknya. Ini sepangkas mana ini? Bang, kau tapi aku lihat ekspresi abang ini. Ekspresi abang santai aja, nggak ada ketawa. Kacau. Aduh. Ada aja teman-teman ya. Aku kira tadi teman-teman ya kan. Itu biasanya taruh sabun ditabokin pok yang kayak pangkas-pangkas India itu yang apa digosok-gosok atau disempor pakai air gitu sampai banjir airnya. Rupanya gini. Tarik. Wah, tempat unik lah. Tukang pangkas terbaru, pelayanan terbaru, model terbaru seperti inilah teman-teman. Kalau mau coba silahkan, di mana tempat pangkasnya? Kita datangin bareng-bareng. POV kondisi penjual es buah di jam 17.00, jam 5 pas mau buka puasa. Oh gini ya, jual takjil biasanya kan atau minuman-minuman segar. Satu, 5.000. Itu, cuma ada dom itu. Sabarlah, memang udah haus memang jam 5 sore. Jangan gitulah, satu-satu antri lah bang. Aduh, sendal. Bang, sendal kau bawa. Satu om jatuh. Dikobok. Kacau kali ya. Jangan digogok, apa semua ini. Jangan digogok. Satu. Kacau kali ya. Aduh, udah haus sekali pun gak usah gitu kali lah bang. Yang ada makin lama ya kan. Kaki sampai naik ya kan, dijambak lagi ya kan. Udah kayak apa kali ya. Aduh, ada aja. Oke. Hip. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kita saat ini teman-teman. Semoga bisa menghibur teman-teman. Tetap optimis dan tetap berlaku yang baik. Karena kebaikan akan selalu kembali kepada orang yang baik. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan lain sebagainya. Agar channel kita berkembang teman-teman. Dan saya akan selalu membuat video-video yang terbaik buat teman-teman. Oke, see you next time. Bye.